Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema, apa yang tidak kelihatan lagi. Tenanglah, jangan panik saudara. Dan pagi ini saya beritahu bahwa kita streamingnya kembali ke Kehilat Aleph Tau, ya. Karena waktu yang lalu kita disuspend, kita nggak bisa streaming di sini sehingga dialihkan di Aleph Tau Test, dan hari ini rupa-rupanya sudah kembali ke Kehilat Aleph Tau. Bagi saudara-saudara yang ikut grup ya yang saya buat, saudara langsung bisa lihat di situ. Makanya saya bikin grup itu supaya saya bisa langsung memberitahu tanpa saya bingung satu-satu, karena yang tanya itu banyak sekali ya. Sementara grupnya saja ya, kalau saya lihat itu anggotanya sekarang sudah 247 yang ikut streaming, saudara-saudara. Jadi pagi ini sekali lagi saya beritahukan bahwa kita sudah kembali ke channel Kehilat Aleph Tau. Sementara untuk yang channel Lukas Sutrisno masih ketutup sampai tanggal 8 Agustus nanti. Ya, it's okay, yang penting kita bisa tetap ikut streaming. Ya, Bapak Ibu. Makanya kalau saudara pingin supaya nggak terlambat, saudara bisa subscribe dan ke ini ya, maksudnya subscribe ke grup WA supaya saya bisa memberitahu, sekali pemberitahuan semua tahu semua, begitu saudara. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu sebelum saya masuk ke materi. Kesaksian yang pertama yaitu dari Ibu Lina dari Jakarta Timur. Saya sudah praktekkan hukum Loa 55x5 dan Ho'oponopono dalam suatu kasus yang sungguh luar biasa, manifestasinya dahsyat Elohim kita. Saya akan ceritakan sebuah kisah yang dia alami. Menantu saya itu bekerja di sebuah perusahaan finansial besar dari Jepang. Di bagian hukum, dia seorang sarjana hukum S2. Hingga suatu saat menantu saya terlibat kasus dengan suatu kelompok yang menguasai banyak hal karena uang sangat berpengaruh. Petugas-petugas hukum seperti polisi, hakim yang seharusnya menjunjung keadilan, tetapi oleh karena pengaruh kelompok ini, maka keadilan yang seharusnya ditegakkan menjadi sebaliknya. Apa yang diingini si kelompok ini yang berlawanan dengan keadilan yang semena-mena menjebloskan menantu saya ke dalam penjara atas saran pengacara kantor untuk tinggal sementara di luar Indonesia dan ditempatkan di Thailand. Jadi ini belum masuk penjara, tapi akan dipenjarakan. Kondisi ini sangat menyesalkan dan keluarga termasuk saya sebagai ibu mertua dan saya mempraktekkan hukum Loa. Saya tidak sedikit pun menyalahkan dan membenci kelompok ini. Saya berpikir yang positif. Saya praktekkan 55x5 bahwa menantu saya dibebaskan dari segala tuduhan
dan pulang ke rumah. Saya juga meditasi mempraktekkan Ho'oponopono untuk menenangkan jiwa dan membuat sesuatu di alam roh. Ternyata berhasil. Setelah 47 hari, menantu saya bebas dari semua tuduhan dan sudah pulang ke rumah. Ya, boleh beri tepuk tangan, haleluya. Pada waktu awalnya, saya puasa 3 hari. Langsung Elohim Yahweh menyatakan dalam mimpi, pada waktu saya berpuasa, saya juga mempraktekkan 55 kali 5. Dalam mimpi, saya melihat bahwa menantu saya sudah pulang ke rumah. Sementara kenyataannya dengan alot dan sulit untuk membuat perdamaian dengan kelompok ini untuk mencabut semua tuduhan yang tidak berdasar kebenarannya. Kelompok ini berusaha menghindari dan lain-lain dengan tujuan yang tidak baik. Mengerikan sekali. Dalam pergumulan saya sebagai ibu, saya berdoa dan menaruh semua kesesakan kami sekeluarga ke tangan Elohim kita yang dahsyat, karena jatuh di tangan Elohim lebih baik daripada di tangan manusia, karena di tangan Elohim ada belas kasihannya. Sungguh nyata dengan mempraktekkan hukum 55 kali 5 dan Ho'oponopono bermanifestasi luar biasa. Hari kemarin terjadi perjanjian damai dan menantu saya dibebaskan dari segala tuduhan dan kembali pulang ke Indonesia. Haleluya. Ini menandakan Elohim kita tak tertandingi karya firman-Nya. Luar biasa, asal kita percaya saja, tidak terpengaruh oleh kondisi dan keadaan. Sikap kita pun menentukan kalau sudah percaya, walaupun belum kelihatan buahnya. Saya sudah mengucap syukur setiap hari. Saya perkatakan menantu saya sudah bebas. Dia sudah pulang ke rumah dan saya selalu bawa korban ucapan syukur ke atas mezbah dengan yakin dan pasti. Itu sikap kita juga menentukan alam roh, cepat atau lambatnya sebuah permohonan jadi kenyataan. Demikian kesaksian saya, Pak. Puji Bapa Yahweh yang dahsyat luar biasa, haleluya. Kita bisa tarik pelajaran dari masalah yang kita hadapi. Adanya masalah, kita melihat karya tangan Bapa Yahweh yang menolong kita, ada mujizat. Kita merasakan kedahsyatan kuasa doa. Kita diajari Roh Kudus berdoa, menghasilkan buah roh kesabaran, menambah pengenalan akan Elohim, hikmat dan pengertian, bermanifestasi, roh nasihat bermanifestasi, roh keperkasaan juga bermanifestasi. Ketika kita berdiri di alam roh melepaskan nubuatan. Kesimpulannya, jangan lari dari masalah. Hadapi masalah dengan iman dan doa dan pengharapan. Yakin pertolongannya tidak terlambat dan kita menang. Haleluya. Ada satu yang ketinggalan. Dengan dilaporkan ke polisi, maka menantu saya tidak dapat menggunakan uang yang dia punya, semua dibekukan. Tapi Bapa Yahweh Elohim pelihara, tidak pernah ditinggalkannya kita. Dengan banyak cara, burung gagak pun dikirim untuk menyatakan kemuliaannya. Ini luar biasa. Elohim kita hidup dan dahsyat. Maaf Pak Lukas, tak habis-habisnya saya menceritakan apa yang telah diperbuatnya di kehidupan saya.
Biar ini saya kedapatan bahwa saya mempermuliakan Elohim yang memberitakan perbuatannya yang dahsyat. Dan apa yang saya ceritakan menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga mereka percaya kepada Elohim kita, Elohim Israel. Satu lagi yang terpenting dalam tindakan iman yang kita angkat ke hadapan Bapa, yaitu mengangkat korban ucapan syukur, sepakat dengan iman kita. Ini banyak orang tidak melakukannya. Betapa dahsyatnya pertolongan Bapa Yahweh, karena semua orang yang katanya punya kuasa yang sangat besar pun takut, tetapi Bapa Yahweh sanggup melepaskannya. Sampai di sini kisahnya. Saya diceritain secara langsung melalui telepon. Kalau saya pikir, saudara-saudara, apa yang disaksikan ini luar biasa sekali. Karena orang yang memiliki kuasa di negeri ini pun tidak berani menghadapi kelompok itu. Dan ini secara hukum manusia, semua tangan melepaskan. Tidak ada kekuatan manusia, bahkan yang disebut dalam tanda petik orang yang punya kuasa pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ada tangan yang maha kuasa yang memberikan pertolongan dengan caranya yang unik. Ketika saya mendengarkan kisah ini, saya merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu pasti turun ketika orang tidak lagi mengandalkan manusia. Kalau sudah berbicara masalah hukum, barangkali orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi dipikir mampu untuk menyelesaikannya. Tetapi ternyata mereka baru mendengar kelompok itu saja, mereka sudah ciut hatinya. Dan mereka bilang, saya tidak bisa tolong. Bayangin saudara. Semua manusia tidak bisa tolong, tetapi Bapa Yahweh sanggup menolong. Haleluya. Di kesaksian ini, saya menghimbau kepada saudara sekalian. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi kasus yang sama, berurusan dengan hukum. Kembali tema ini terjadi. Tenanglah, jangan panik. Si ibu ini sebagai manusia pasti panik, saudara. Karena dia menyangkut hukum dan menantunya dipastikan masuk ke penjara. Tetapi oleh pertolongan dari Bapa Yahweh, Bapa Yahweh melepaskan dia dari jerat hukum. Oleh karena itu pagi ini, siapapun saudara yang menghadapi masalah, gantungkan harapanmu hanya kepada Bapa Yahweh. Jadi saya bukan cuman membaca apa yang dia kirim ke saya, tetapi langsung diceritain duduk perkara kronologisnya. Cukup mengerikan, saudara. Dan secara manusia, bayangin orang-orang yang punya kedudukan tinggi pun tidak berani. Saudara. Tetapi sekali lagi ada tangan Bapa Yahweh yang Maha Kuasa yang sanggup untuk menolong bagi setiap anak-anaknya yang berharap dan mengandalkan dia. Saya tidak tahu apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah yang sama. Semua Tuhan yang tahu. Melalui pertolongan Bapa Yahweh yang dialami oleh ibu ini. Walaupun memakan waktu ya saudara, 47 hari. Tapi nyatanya pertolongan Bapa Yahweh turun juga. Ya kenapa bisa lama? Karena dia mengandalkan manusia. Mengandalkan orang yang punya kedudukan. Tapi ternyata orang-orang yang punya kedudukan pun cukup ngeper dengan kelompok ini.
Oke, sekarang saya bacakan kesaksian yang kedua. Kesaksian yang kedua ini dari Lois dari Malinau, Kalimantan Utara. Shalom, selamat malam Pak Lukas. Saya cuma mau mengucapkan terima kasih karena selama ini saya mengikuti pelajaran Pak Lukas tentang anak supaya menjadi pintar dalam sekolahnya. Selama SD anak saya tidak pernah juara. Tetapi setelah masuk SMP, saya ikuti pelajaran yang mengimani anak saya pintar. Dan tiap tengah malam saya bangunin untuk mengikuti ucapan saya, yaitu bahwa anak saya pintar. Dan ternyata sejak kelas 1 SMP sampai kelas 3 juara terus. Ya, boleh beri tepuk tangan. Haleluya. Kelas 1 juara 2. Kelas 2 juara 1. Kelas 3 juara 3. Saya merasa diberkati. Puji syukur Bapak Yahweh memberkati Pak Lukas dan keluarga. Terima kasih Pak Lukas. Anak saya juara 3 dari 69 murid. Dan sekarang ini saya sedang mempraktekkan pelajaran dari Pak Lukas tentang hukum Loa. Saya percaya pasti berhasil. Shalom Pak Lukas, salam buat Mami, Bapak Yahweh memberkati. Inilah kesaksian yang kedua. Sekali lagi dua kesaksian ini membuktikan bahwa hukum Loa itu bekerja secara sempurna. Karena hukum Loa itu adalah hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Kalau saudara yang anti hukum Loa, saya katakan silahkan, pakailah kekuatanmu sendiri. Dan kekuatanmu sendiri tak akan pernah mampu menghadapi setiap tantangan. Tapi dengan kekuatan hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, hukum sistemiknya Bapak Yahweh, tidak ada yang tidak terlaksana. Semuanya pasti terjadi. Karena hukum law of attraction, hukum daya tarik menarik, tidak ada istilah semoga, mudah-mudahan, seandainya jikalau barangkali tidak pernah ada. Ikutin saja pola yang sudah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu dan materi-materi bisa saudara akses. Saya percaya dan doa saya untuk saudara sekalian baik yang ada di Kota Magelang ini maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia manapun, doa saya tiap hari, tiap tengah malam untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Saya berdoa supaya Bapak Yahweh memberi berkat yang besar, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, damai sejahtera dan iman yang teguh kepada Bapak Yahweh. Haleluya. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya. Sekali lagi, temanya adalah tenanglah, jangan panik. Secara manusia, panik itu wajar. Saat seseorang mendapatkan kabar yang mengejutkan, apalagi menyangkut ancaman, menyangkut keuangan, menyangkut kematian mendadak, itu wajar ketika seseorang itu langsung ciut dan terkejut. Namun kita mesti belajar tenang, karena kepanikan tidak akan membawa seseorang menjadi lebih baik. Memang kita sering melihat ada orang yang panik ketika mendapatkan berita yang sangat tidak dia sukai. Dan manifestasinya itu macam-macam. Ada yang langsung kejang, ada juga
yang minggat atau melarikan diri, ada juga yang ambil jalan pintas, yaitu bermain ayunan menggunakan leher, saudara. Dan saat ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana ketika kita menghadapi sesuatu situasi yang sangat tidak nyaman, khususnya menyangkut kehidupan. Apakah itu perekonomian, apakah itu menyangkut masalah kehidupan rumah tangga, atau bahkan ketika menghadapi ancaman. Saudaraku yang terkasih, saat itu peristiwa itu terdengar di telinga kita. Yang harus kita lakukan adalah duduk diam, cari tempat yang tenang, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Tentu saja ketika saudara melakukan itu, jangan fokus terhadap masalahnya. Ya, sekali lagi, jangan fokus kepada masalahnya. Misalnya, ada orang yang mengancam, kalau Pak Lukas tetap memanggil nama Bapak Yahweh, Anda akan saya habisi. Saudara harus tetap diam, tarik nafas yang panjang, tahan sebentar dan hembuskan. Cari tempat yang sepi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Katakan, Roh Kudus tolong saya. Saya sudah membiasakan diri dari dulu, saudara. Bahkan ketika ada telepon orang yang saya kenal sekalipun, sebelum saya membuka teleponnya, selalu saya berkata dalam hati, Roh Kudus tolong saya. Itu sudah menjadi kebiasaan. Karena saya menyadari bahwa bisa saja orang telepon itu mengancam. Begitu mengancam, kita sudah merasa tidak sendirian, tetapi ada Roh Kudus. Mungkin ada berita yang sangat tidak menyenangkan, tetapi hati kita bisa menjadi tenang karena ada Roh Kudus yang bersama kita. Pokoknya berita-berita yang mengejutkan seperti apapun, sikap tenang itu yang akan membuka wawasan kita apa yang harus kita lakukan. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah kita berbicara pada diri sendiri. Seperti Daud ketika dia mendapatkan ancaman dari Saul. Daud juga ketika berhadapan dengan musuh. Sebagai manusia, sekalipun dia raja, tetap ada rasa takut, itu pasti ada. Rasa cemas, itu pasti ada. Apalagi Daud juga pernah menabur keburukan. Ancaman, bahaya, itu menjadi makanan sehari-hari bagi Daud. Lalu apa yang terjadi? Dia berbicara pada jiwanya sendiri. Dia katakan, hai jiwa, tenanglah. Dan Daud lakukan itu tiap-tiap tengah malam. Saudara bisa baca dalam kitab Tehillim. Daud katakan, tengah malam aku bangun dan aku mengkoreksi hatiku. Tengah malam itu adalah saat di mana frekuensi manusia itu memiliki kesamaan dengan frekuensi alam semesta. Oleh karena itu saudara, jangan kita merasa panik, walaupun kepanikan itu bisa saja muncul, itu masih manusiawi, tetapi segera atasi. Karena dengan saudara mengambil sikap seperti itu, maka hatimu akan tetap tenang. Ketika saya pertama kali memanggil nama Bapak Yahweh,
Ancaman-ancaman itu datang dari berbagai macam manusia. Ada yang dari kelompok Kristen, ada yang dari kelompok lain. Tetapi semua itu tidak pernah saya beritakan kepada keluarga saya. Nggak ada yang tahu. Hanya saya sendiri dengan Tuhan. Dan saya lakukan itu. Bapak Yahweh, lindungi saya. Tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Karena saya percaya bahwa Bapak Yahweh itu memberikan selubung yang sangat kuat. Saudara bisa membayangkan seolah-olah saudara masuk dalam sebuah ruangan yang berlapis kaca dan saudara ada dalam perlindungan lapisan itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, jangan kita panik. Lalu setelah hati kita tenang, dengarkan suara Tuhan. Karena Dia bisa berbicara melalui apa saja dan siapa saja. Bisa saja Dia berbicara melalui anak kecil. Bahkan anak yang tidak sekolah sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Bisa saja ketika saudara sedang jalan, tiba-tiba saudara melihat ada bak truk yang bertuliskan sesuatu kalimat yang mengena pada diri kita. Itu juga suara Tuhan. Bisa saja melalui YouTube. Begitu kita mendengar sesuatu, ada channel kita tentunya yang banyak memberikan kekuatan. Saya banyak sekali mendapatkan WA dari orang katakan, saya dulu nggak ngerti apa-apa dalam kerohanian dunia Kristen. Tetapi setelah saya mengikuti channelnya Pak Lukas, semua disingkapkan, semua jawaban ada di situ. Dan saya bersyukur, saudara. Saya katakan bahwa apa yang saya bagikan itu bukan saja berdasarkan dari pengalaman pribadi, tetapi hikmat ilahi yang Bapak Yahweh berikan. Keinginan saya adalah semua ilmu yang saya miliki, saya bagikan untuk saudara. Sehingga saudara bisa paham apa itu 7 hari raya, apa itu kematian Yesua, tanggal berapa, semua saya singkapkan. Dan saya bersyukur, sekalipun channel Lukas Sutrisno itu disuspend, tetapi subscribernya terus naik, saudara. Saat ini tadi saya lihat, waktu yang lalu masih 104.000. Tapi pagi tadi saya coba untuk lihat ternyata sudah 105.000. Terus menerus naik, Bapak Ibu. Dan yang ada di dalam diri saya hanya satu. Bapa, berikan kesejahteraan kepada umat-umat-Mu yang mengikuti channel kami, berkati mereka dengan berkat yang besar, jaga lindungi mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita akan lihat tentang bagaimana orang-orang yang menghadapi hal-hal yang buruk, yang tidak diinginkan dan sangat mengejutkan. Apa yang mereka lakukan? Ayo kita bahas secara hukum firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan untuk saudara. Saya berharap saudara bisa menyimak dengan baik. Saudara bisa mempraktekannya dalam rumah saudara masing-masing. Saya bacakan. Sekali lagi, Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai ayat 7. Salah seorang wanita dari istri-istri kelompok para nabi berseru kepada Elisa dan berkata, "Hambamu, suamiku sudah mati
Dan engkau mengetahui bahwa hambamu ini takut akan Yahweh, tetapi penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua anakku untuk menjadi budaknya. Dan Elisa berkata kepadanya, apakah yang dapat aku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang engkau miliki di rumah. Lalu dia berkata, hambamu ini tidak memiliki sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu Elisa berkata, pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar, dari tetangga-tetanggamu, bejana-bejana kosong. Jangan terlalu sedikit jumlahnya. Dan kamu harus masuk dan menutup pintu. Setelah kamu dan anak-anakmu masuk, lalu harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu. Dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh. Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Maka terjadilah ketika bejana-bejana itu sudah penuh, dia berkata kepada anaknya, berikan bejana lain kepadaku. Dan seorang anaknya berkata kepada ibunya, tidak ada lagi bejana lain, dan minyak itu berhenti mengalir. Dan dia datang serta memberitahukan kepada abdi Elohim, dan Elisa berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan kamu serta anak-anakmu akan hidup dari sisanya. Nah, sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Sekarang mari kita bahas. Saya akan baca ulang di ayat yang pertama. Saat itu ada sebuah kesulitan besar yang dialami oleh istri-istri para nabi. Mungkin saudara bertanya, ini suaminya pada kemana? Suaminya itu mati, dibunuh pada waktu zaman Raja Ahab. Ini kan peristiwanya di masa Raja Ahab, saudara. Ketika Isabel memelihara sekitar 450-an nabi-nabi Baal, maka sistem pemerintahan yang tadinya adalah mengikuti Bapa Yahweh, akhirnya bangsa Israel berpaling akibat kekuasaan pada waktu itu berada di tangan para nabi Baal. Siapapun yang masih berani memanggil Bapa Yahweh, maka orang itu harus dibunuh. Dan waktu itu ada 50-an nabi-nabi yang ada pada zaman Raja Ahab. Semuanya dibantai habis. Hanya tersisa satu, yaitu Nabi Elisa. Bapak Ibu Saudara, karena istri-istri para nabi itu tidak bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia banyak hutang, dan ketika jatuh tempo mereka mengancam, kalau kamu tidak bayar hutangmu, maka anakmu akan aku jadikan budak. Karena itu yang dipakai untuk membayar. Bagaimana tidak sedih, saudara? Suasana hati tidak nyaman, kesulitan besar menimpa karena anaknya, tidak peduli perempuan atau laki-laki, harus jadi budak pada tuan-tuan yang punya materi, yang punya uang, saudara. Dan kalau kita lihat di ayat yang kedua, mereka tidak punya apa-apa kecuali buli. Ya, buli-buli. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana ketika kita berhadapan dengan masalah yang seperti ini? Disuruh bayar utang, tapi nggak punya apa-apa.
Apa yang terjadi, saudara? Kasus-kasus seperti ini seringkali kita lihat di dalam kitab suci kita, di mana mereka berhadapan dengan apa yang namanya kemustahilan. Dan sekali lagi, yang bisa menyelesaikan kemustahilan bukan logika manusia, tetapi kekuatan dari alam supranatural dengan sistemiknya, yaitu hukum daya tarik menarik atau the law of attraction. Jadi hukum ini adalah ciptaan dari Bapa Yahweh sendiri. Oleh karena itu, saudara, siapapun yang menyangkali dia akan masuk ke dalam lingkaran setan, di mana orang sekali masuk ke situ tidak akan pernah bisa keluar kecuali ada tangan Bapa Yahweh yang mengeluarkan dia. Yang sering terjadi adalah gali lubang tutup lubang. Utang sana buat bayar sini, utang sono buat bayar situ, terus seperti itu. Dan lubangnya bukan semakin kecil, semakin menganga lebar. Saya pernah di WA oleh seseorang. Ada orang yang hutang hanya 1 juta. Sekali lagi, hutang hanya 1 juta. Tapi karena dia tidak bisa melunasi, dia angsur terus. Dan ternyata saya tanya, kamu mengangsur itu sudah berapa lama dan sudah berapa uang yang kamu keluarkan? Apa dia jawab? Saya sudah 20 juta yang saya keluarkan. Hutangnya cuma berapa? 1 juta. Tapi terus beranak pinak. Dan selalu diancam, kalau kamu tidak mau membayar, maka kami akan sebarluaskan. Karena apa? Karena seluruh identitas dan orang-orang yang ada dalam nomor HP-mu sudah ada di tanganku. Saudara tahu itu hutang sama siapa? Jawab sendiri. Semua orang pasti tahu. Dan saya katakan, ya, ada orang yang sampai dicemarkan nama baiknya, dikata-katain pelacur, kemudian dibuat foto porno, fotonya orang, kepalanya ditempel di situ. Saya katakan jangan dibayar. Kalau mereka ngajak ribut, hadapi saja. Ada hukum di Indonesia. Dan saya bersyukur bahwa negara ini menghabisi pinjol. Sekalipun belum semuanya. Tetapi yang jelas, para pinjol sudah tidak lagi sembarangan main mencemarkan nama baik. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita berbicara tentang masalah yang dihadapi oleh istri-istri para nabi ini, ayo kita perbandingkan. Saya akan bandingkan di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 17 atau Matius. Perhatikan, akan tetapi mereka berkata kepadanya, di sini kita tidak punya apa-apa kecuali 5 roti dan 2 ikan. Artinya berhadapan dengan kemustahilan. Betul nggak saudara? 5 roti, 2 ikan. Disuruh ngasih makan 5.000, bahkan ada yang 7.000 orang. Bagaimana itu cara membaginya? Nggak masuk akal sama sekali saudara. Kadangkala kita berhadapan dengan sebuah kasus yang menimpa kita, yang sepertinya tidak mungkin kita bisa atasi. Dan sekali lagi saya katakan, manusia tidak bisa mengatasi, tetapi kita percaya ada kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Itulah kekuatan Bapa Yahweh.
Haleluya. Jadi jangan pernah berkecil hati, saudara. Yakini saja engkau tidak sendiri, tetapi engkau bersama dengan Bapa Yahweh. Saya sekali lagi katakan, tiap-tiap hari, tiap-tiap tengah malam saya selalu berdoa untuk saudara sekalian. Saya bersyukur belakang jalanannya sudah bagus karena sudah dicor, walaupun belum semua. Saya selalu berdoa di situ. Tengah malam saya katakan, Bapa, jaga lindungi umat-umatmu pada hari ini. Karena kami tahu bahwa hari lepas hari, setan berusaha untuk menjerat hidup saudara, menjatuhkan saudara. Sehingga yang bisa kita lakukan, apalagi saya sebagai gembala, mungkin saya tidak pernah ketemu dengan saudara yang ada di rumah, tapi hatiku mencintai engkau. Aku selalu berdoa untuk semua subscriber yang ada, agar Bapak Yahweh memberkati dengan segala kelimpahannya. Ayo kita bandingkan lagi. Kalau tadi dibandingkan dengan kitab Matai, bandingkan lagi Melehim Alef. Atau 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 12. Dan dia menjawab, demi Yahweh Elohimmu yang hidup, aku tidak mempunyai sepotong kue, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan lihatlah, aku sedang mengumpulkan kayu bakar dan aku mau pulang untuk mengolahnya bagiku serta bagi anakku, dan setelah memakannya maka kami akan mati. Ini adalah juga peristiwa yang dihadapi oleh seorang janda di Sarfat. Bersama dengan anaknya sedang mencari kayu bakar untuk bikin roti yang terakhir. Dia tidak lagi punya uang. Dan suasana pada waktu itu sangat tidak menguntungkan. Tetapi sekali lagi, apapun yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Tuhan. Bapak Yahweh itu hanya membutuhkan kepercayaanmu kepadanya. Bapak Yahweh ingin engkau percaya penuh akan pertolongannya. Engkau cukup hanya menggantungkan harapmu kepadanya. Sekarang saya bandingkan lagi. Di dalam kitab Melehim Bet atau 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang keempat. Jika kita berkata kita masuk ke dalam kota, padahal kelaparan ada di dalam kota, maka kita akan mati di sana. Dan jika kita duduk di sini, maka kita akan mati juga. Oleh karena itu, marilah kita pergi dan merebahkan diri di perkemahan orang Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, maka kita hidup. Dan jika mereka membunuh kita, maka kita mati. Ini adalah orang-orang Kosta yang nekat, saudara. Dia nekat, dia tahu kelaparan yang luar biasa hebat. Dia berpikir, kalau saya cuma bengong-bengong saja, saya mati di sini. Saya masuk ke kota, saya pun mati. Ya sudah, kita masuk saja. Kalau memang Tuhan bikin kita mati, ya mati. Hidup ya hidup, jalan. Dan apa yang terjadi ketika orang-orang itu masuk ke dalam kota, tentara Aram seperti mendengar kereta-kereta kuda yang begitu dahsyat, sehingga tentara Aram lari tunggang langgang. Kembali ada pertolongan yang datang dari dunia yang tidak nampak mata. Dan sekali lagi, pertolongan yang di luar nalar hanya bisa diselesaikan oleh kekuatan dari Bapa Yahweh. Dunia ini tidak ada yang aman. Dunia ini semua menakutkan, tapi percayalah, di dalam genggaman tangan Bapa Yahweh, engkau aman sampai selama-lamanya. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar. Mati sekarang, mati besok, mati lusa, sama saja.
Kenapa kita mesti takut? Kenapa kita mesti gentar, saudara? Sampai di sini, biasanya orang-orang ketika menghadapi kemustahilan, apa yang dia lakukan? Dia panik, dia takut. Apalagi kalau bicara masalah duit, dia cari utangan, marah-marah, atau memusuhi orang yang tidak bisa tolong saudara. Energinya jadi makin negatif dan mujizat semakin tertutup. Hancurlah hidupmu. Ada lagi yang mengambil sikap, lakukan bunuh diri. Karena dia berpikir dengan bunuh diri selesai semua perkara. Saya katakan betul, tapi engkau sedang dicegat oleh masalah yang baru, yaitu engkau sedang berjalan menuju ke neraka lewat jalan tol. Oleh karena itu saudara, jangan pernah ambil langkah bunuh diri. Karena ada Bapak Yahweh yang siap menolongmu dengan jutaan bahkan miliaran cara. Bapak Yahweh itu sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Teguhkan imanmu, teguhkan hatimu. Dia hanya butuh engkau pasrah ke dalam hidupnya. Dan sekali lagi di dalam genggaman tangan Bapa Yahweh, sekali-kali engkau tidak akan dipermalukan. Pertolongannya itu tepat pada waktunya. Sekarang lihat apa yang terjadi. Kita kembali lagi ke masalah Elisa. Di ayat yang ketiga, Elisa berkata, "Pergilah, mintalah bejana-bejana untukmu sendiri dari luar, dari tetanggamu, bejana-bejana kosong, jangan terlalu sedikit jumlahnya." Saudara, sekarang saya membuat sebuah pertanyaan. Berapakah jumlah yang Elisa tetapkan untuk datangnya sebuah mujizat pada istri-istri para nabi itu? Berapa jumlah bejana itu? Halo? Banyak, jangan terlalu sedikit katanya. Itu jelas sekali loh. Jangan terlalu sedikit. Kalau ditanya banyak, lalu seberapa banyak? Seberapa yang bisa engkau pikirkan dan imani. Kemarin saya sudah menyampaikan bahkan berulang-ulang bahwa alam semesta itu memiliki kekayaan yang sangat tak terbatas. Saudara bisa mengambilnya dengan cangkir, saudara bisa mengambilnya dengan ember, saudara bisa mengambilnya dengan drum, atau bahkan dengan truk tangki sekalipun. Apa yang saudara bawa akan bisa tertutup. Oleh karena itu Elisa berkata, coba kamu minta bejana-bejana, jangan terlalu sedikit, minta dari tetanggamu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pernah gak kita berpikir, apa jawaban istri dari para nabi itu ketika dia minta kepada tetangganya? Bayangkanlah saya meminta kepada tetangga, "Pak, selamat pagi, mohon maaf, apakah Bapak punya bejana? Boleh nggak saya minta?" Pernahkah terpikir bagaimana kalau tetangga itu tanya, "Kamu butuh bejana untuk apa?" Bagaimana jawaban saudara? Apakah saudara akan berkata, "Nggak tahu, saya yang nyuruh Elisa"? Itu sebuah jawaban yang salah. Ketika kita sudah berada dalam posisi ini, maka kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Saya yakini ketika mereka ditanya, "Kamu butuh bejana untuk apa?" "Saya butuh bejana untuk sebuah mujizat besar yang akan Bapak Yahweh berikan." Mujizatnya sudah terjadi atau belum? Belum, tapi mulut mereka sudah berani berkata, mujizat pasti terjadi. Masalahnya di sini saudara.
Kita tidak berani untuk mengutarakan mujizat itu sudah terjadi. Karena yang kita lakukan adalah kita berpikir menggunakan logika. Bagaimana mungkin kamu berbicara mujizat, orang kamu saja utangnya masih banyak. Orang kamu saja hidup ekonominya berantakan kayak begitu, mau minta mujizat dari mana? Jangan mimpi, emang dia lu siapa? Kita akan dibombardir dengan ucapan itu, tapi abaikan semuanya. Bagaimana dengan 10 orang kusta yang disuruh menghadap imam? Di dalam kitab Lukas 17 ayat yang ke-14 dikatakan, dan sambil memandang, dia berkata kepada mereka, seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Apa yang terjadi saudara? 10 orang kusta itu memohon kepada Yesua. Dan ada aturan pada zaman itu. Kalau sampai orang kusta berani senggolan sama orang yang tidak sakit, maka orang itu harus dirajam batu. Ketika dia jalan di pasar, dia jalan kemana-mana. Di masa itu mereka harus mengenakan jubah kosta, selimut kosta, sambil berteriak, najis, 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 sehingga orang akan menyingkir saudara. Tapi ketika 10 orang kosta itu ketemu Yesua, Yesua justru berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Pernah nggak terpikir, bagaimana kalau saya sampai di sana ternyata kostaku masih ada? Wah, bisa mati saya. Tetapi 10 orang kosta itu tunduk. Dia pergi menghadap imam. Dan kitab suci mengatakan, sebelum mereka sampai kepada imam, kosta mereka sudah disembuhkan. Karena di ayat itu dikatakan, dan terjadilah sementara mereka berangkat, mereka ditahirkan. Siapa yang menahirkan? Bapa Yahweh melalui hukum sistemiknya. Ketika kita bertindak, percayalah, hukum sistemik itu bekerja dengan sempurna. Kita bandingkan lagi saudara. Di dalam kitab Yohanan pasal 9 ayat 7. Sebelum saya masuk ke sana, saya lanjutkan dulu tentang 10 orang kosta. Ketika mereka sedang menuju kepada imam, ternyata mereka sembuh. Apa yang mereka lakukan? Hanya 1 orang saja yang berterima kasih kembali, berkata, Yesua, Guru, Rabi, aku berterima kasih kepadamu, engkau sembuhkan aku. Lalu Yesua bertanya, kemana yang 9? Saya beritahu kepada saudara sekalian, kenapa saya katakan kalau engkau sudah menerima mujizat, bersaksilah. Karena itu yang ditunggu oleh Tuhan sebagai ucapan terima kasih. Jangan sampai saudara telah terima mujizat, tapi saudara dengan alasan aku malu. Ya kalau aku malu, bagaimana kalau Tuhan tolong saudara tapi Tuhan malu? Pertolongan tidak akan datang saudara. Kita harus bersikap seperti 1 orang kosta. Dia datang, Yesua, Guru, Rabi, aku berterima kasih kepadamu. Pertanyaannya, apakah engkau sudah seperti 1 orang kosta ini yang tahu bahwa mujizat itu datangnya dari Tuhan? Atau saudara melakukan seperti yang 9 orang, emang gua pikirin yang penting aku sudah sembuh. Berapa banyak orang saudara yang bertindak seperti 9 orang kosta ini. Dia sudah terima mujizat tetapi tutup mulut. Jangan takut, bersaksilah saudara. Karena Tuhan ingin dipermuliakan. Seperti kesaksian-kesaksian tadi.
Betapa kita semua dikuatkan dengar kesaksian tadi, amin. Tapi kenapa kadangkala kita nggak mau? Kira-kira saudara bisa membahasakan 9 orang kusta yang tidak menemui Yesua itu, menurut saudara bahasamu akan saudara sebut apakah orang itu? Kurang ajar, tidak tahu diri, ya, orang yang tidak pernah berterima kasih, lalu sudah ditolong kok. Ya saudara, kita perlu belajarlah, ucapkan terima kasih. Saudara bersaksi, berarti saudara siap untuk mendapatkan mujizat-mujizat berikutnya. Haleluya. Dan hari ini, Tuhan ingin engkau tunjukkan kemuliaannya kepada semua orang atas pertolongan hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Sekarang saya perbandingkan lagi dengan kitab Yohanan atau Yohanes 9 ayat yang ke-7. Dan dia berkata kepadanya, pergilah, basuhlah di kolam Siloam, yang diterjemahkan yang diutus. Kemudian dia pergi dan dia membasuh dan dia datang kembali dengan melihat. Dia datang kembali. Ada orang buta yang tidak bisa melihat. Saya katakan orang paling sengsara itu kalau buta, saudara. Orang lumpuh masih mending, dia masih bisa lihat keluarga, anak, istri, cucu, menantu masih bisa dilihat. Lain orang buta yang dilihat hanya kegelapan. Di mana-mana hanyalah kegelapan. Dia jalan-jalan ke Israel pun dengan di rumah sami mawon, sama saja. Nggak ada keindahan sama sekali. Tetapi ketika itu dia minta tolong sama Yesua, apa yang Yesua katakan? Yesua meludah di tanah. Kemudian tanahnya itu diupek-upek gitu. Tempelkan di matanya. Lalu Yesua bilang, basuh dirimu di kolam Siloam. Kalau dipikir secara hukum medis, apakah itu masuk akal? Tidak. Sama sekali tidak masuk akal. Tetapi yang tidak masuk akal itulah memiliki kekuatan yang sangat besar. Yesua berkata, basuh dirimu di kolam Siloam. Pernah gak saudara berpikir ketika orang buta itu jalan ke sana, emang dia bisa jalan gagah seperti itu? Tidak. Dia geragapan jalannya. Mau kemana? Aku mau kolam Siloam. Aku membasuhkan diri. Ngapain lu ke sana? Orang itu berkata, ketika aku membasuh mataku di sana, mataku pasti melihat. Siapa yang ngomong gitu? Jangan mau kamu dibohongi. Emang gua pikirin. Yang penting, tolong bisa nggak kamu tuntun saya sampai ke sana? Kalau enggak apa-apa. Saya tak jalan sendiri. Pernah nggak saudara mikir? Orang buta itu bisa saja ditanya oleh banyak orang. Lu mau kemana lo? Saya mau ke kolam Siloam. Ngapain? Ketika aku membasuh mataku, mataku pasti terbuka. Pertanyaannya, apakah sudah terbuka matanya saat dia ngomong? Belum. Tapi mulutnya berani berkata, aku pasti sudah sembuh. Ya. Di sini kita lihat, inilah konsep hukum law of attraction, saudara. Siapa bilang hukum law itu bukan dari kitab suci? Yesua yang mengajari, Bapak Yahweh yang mengajari. Bagaimana Abraham bisa mendapatkan anak pada umur 100 tahun. Betul gak saudara? Lah sekarang orang jangankan 100 tahun, umur 70 saja sudah jalannya sudah bongkok-bongkok, sudah berat saudara. Abraham 100 tahun masih bisa punya anak. Bahkan dia kawin lagi dengan Ketura, dia pun bisa punya anak lagi saudara. Amin. Itu tandanya
bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Dan hari ini ketidakmustahilan itu menjadi milik saudara semua. Haleluya. Jangan takut, jangan gentar. Ketika engkau berhadapan dengan apa yang namanya kemustahilan, sebetulnya Tuhan sedang berdiri di depanmu dan berkata, serahkan kemustahilanmu kepadaku, aku yang akan menyelesaikan semuanya. Tuhan itu hanya butuh cukup engkau percaya kepada Dia. Kitab suci itu banyak sekali kisah-kisah mistis di luar akal. Cuma kita lebih senang menggunakan logika. Kemahakuasaannya Bapak Yahweh itu kita masukkan ke dalam otak yang segede kepalan tangan, saudara. Oleh karena itu jangan pernah menggunakan logika ketika saudara berhadapan dengan masalah yang tidak bisa dilogikakan. Ada tangan Bapak Yahweh yang Maha Kuasa yang siap memberikan pertolongan. Saudara yang terkasih, kita kembali ke kasus orang-orang ibu-ibu janda dari para nabi tadi. Tadi saya hanya cukup membanding-bandingkan, selalu kisahnya sama. Dan kalau Bapak Yahweh bisa lakukan seperti itu pada orang, Dia pun pasti bisa lakukan untuk masalah saudara. Percaya saja saudara. Sekarang kita lihat ayat yang keempat dan kelima. Dan kamu harus masuk dan menutup pintu. Setelah kamu dan anak-anakmu masuk, lalu harus menuangkannya ke dalam semua bejana itu. Dan engkau harus menyisihkan bejana-bejana yang sudah penuh. Dan dia meninggalkannya dan menutup pintu itu sesudah dia dan anak-anaknya masuk. Mereka membawa bejana-bejana itu kepadanya, sedang ia terus menuang. Disitulah terjadi proses. Apakah Elia ikut campur tangan di situ? Tidak. Sekarang tindakan dari para janda ini sudah langsung diambil alih oleh kekuatan yang datang dari tempat yang maha tinggi. Sehingga yang terjadi, mereka menuangkan minyak terus sampai semua bejana itu penuh dan secara otomatis minyak itu berhenti. Jadi dengan kata lain, seandainya janda-janda ini bisa mengumpulkan 1.000.000 bejana, mujizatnya pun akan bisa memenuhi 1.000.000 bejana dengan minyak, bahkan dia bisa bikin perusahaan minyak, saudara. Tetapi yang terjadi, Tuhan itu hanya izinkan seberapa batas engkau bisa memikirkannya. Makanya ketika ditanya, sebesar apakah Tuhan itu? Ada yang berkata, oh Tuhan itu sebesar samudera raya. Betul. Tuhan itu sebesar langit yang kita lihat, atau sebesar luar biasa yang kita tidak bisa pikirkan. Tapi saya katakan, sebesar apakah Tuhan itu? Sebesar yang mampu kau pikirkan. Kalau engkau berpikir Tuhan itu dahsyat, maka terjadilah kedahsyatan dalam hidupmu. Tetapi ketika engkau berkata Tuhan tidak sanggup, maka kemahadahsyatan Tuhan itu masuk ke dalam pikiranmu yang kecil, yang menggunakan logika. Maka kemahakuasaan Tuhan itu engkau belenggu sendiri dengan pikiran. Hari ini saudara, saya memberitahukan kepada saudara, jangan pernah kita berkecil hati. Rahasianya cuma satu, cukup percaya saja. Dan kepercayaanmu bukan semoga dan mudah-mudahan, tetapi pasti terjadi. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa.
Pada pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar ini boleh kami tanamkan di dalam hati kami, dan Engkau memberikan kekuatan. Sehingga hari ini kami tidak lagi ngelokro, tidak lagi kami putus asa, tidak lagi kami seolah-olah seperti tangan yang menggapai-gapai. Tetapi hari ini kami punya kepastian bahwa pertolongan Bapa Yahweh pasti terjadi dalam hidup kami. Dan kami berjanji, pertolongan yang datang itu kami akan saksikan seberapa besar kasih Bapa yang begitu sempurna. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman untuk minggu ini. Jemaat yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kami mengajak saudara untuk berpartisipasi dalam aksi donor darah yang bertemakan Darahmu Semangat Bagi Mereka. Kegiatan ini akan diadakan pada hari Minggu 3 Juli 2022 pukul 8 pagi di Kehilat Aleph Tau. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Setelah pengumumannya, kita akan akhiri kebaktian kita pada pagi ini. Saya mengundang jemaat Bapa Yahweh kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima birkat Kohanim. Haleluya. Yevarech Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair o faruk atabasareh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne kau friat mat kau fri fahem teka syekar alapeka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tanah kau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata boboy kau faruk ata beseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach ruah hakodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Selamat pulang Bapak Ibu, Bapak Yahweh memberkati. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Yeshua, ku datang bersujud dan menyembah di hadapan-Mu. Ku berserah penuh. Yeshua, ku puji segala perbuatan-Mu yang ajaib bagiku, bagi hidupku. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku. Kau berikan hidupmu, disiksa bagiku. Namamu Yeshua yang ubah hidupku, cara hidup lamaku menjadi baru. Namamu Yeshua yang telah selamatkanku, telah mati hidup lamaku, ku lahir baru. Ribuan tahun yang lalu, nama itu ada. Sebelum dunia dijadikan, nama itu sudah ada. Namun, nama itu seolah tenggelam. Namun dia tidak pernah tenggelam. Ehyeh, Asher Ehyeh. Aku ada yang aku ada. Dia ada untuk memberikan keselamatan.
Dia ada untuk membawa kita kehidupan. Dia ada dari kekal sampai kekal. Dia Elohim Abraham, Yitzhak, dan Yakov. Dia Elohim Israel. Dia juga Elohim atas Indonesia. Dia Elohim yang memulihkan Israel. Dia Elohim yang memulihkan Indonesia. Diberkatilah Israel. Diberkatilah Indonesia. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat yang ke-11, di dalam bahasa Ibrani dikatakan, Anoki, Anoki, Yahweh, wa'ain mibal adai Mosia. Akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Namanya adalah jaminan keselamatan. Namanya yang membebaskan kita. Namanya yang membuat kita menjadi selamat. Namanya Yahweh, Elohim keselamatan kita. Haleluya.